Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah 3 hari 3 malam, Rasulullah ditemani Abu Bakar As-Siddiq berdiam diri di Gua Thur dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencarian dari para pemuka Quraisy yang hendak memburu serta membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 hari 3 malam tersebut, Rasulullah dan Abu Bakar senantiasa berzikir, beribadah serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluknya. Dan terbukti salah satu di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika orang-orang Quraisy yang memburu dan mencari Nabi Muhammad beserta Abu Bakar ke seluruh penjuru kota Mekah. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan hingga mereka yang mencari Nabi Muhammad sampai di mulut Gua Thur. Namun kemudian Allah perintahkan makhluknya yang bernama laba-laba untuk membuat sarang di pintu mulut gua tersebut. Demikian juga Allah perintahkan makhluknya, yaitu burung-burung yang ada di sekitarnya, untuk membuat sarang di depan pintu mulut gua tersebut, sehingga orang-orang Quraisy menyangka bahwasanya tak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut karena sarang laba-laba dan sarang-sarang burung masih tertata rapi di tempat tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama Rasulullah dan Abu Bakar berdiam diri di Gua Thur, Asma binti Abu Bakar dialah satu-satunya orang yang selalu mendatangi ayahnya dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Gua Thur untuk mengantarkan bekal. Singkat cerita, setelah 3 hari 3 malam, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Asma binti Abu Bakar agar supaya menyuruh salah satu budak kepercayaan Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Amir bin Fuhairah agar segera berangkat menuju Gua Thur dan menemui Abu Bakar As-Siddiq. Apa tujuan Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menemuinya dan menemui Nabi di Gua Thur? Tujuannya adalah untuk mencari informasi, untuk mencari kabar berita tentang orang-orang Quraisy. Apakah mereka masih melakukan pencarian untuk memburu dirinya dan juga Nabi Muhammad SAW. Setelah didapatkan kabar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah mulai putus asa dalam mencari keberadaan Nabi Muhammad beserta Abu Bakar, bahkan di antara mereka juga telah melakukan pencariannya. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berniat untuk melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju Madinah. Namun sebelum keduanya berangkat dari Gua Thur menuju Madinah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Amir bin Fuhairah untuk mencari seorang penunjuk jalan yang ahli dalam bidangnya untuk menemani perjalanan Nabi dan Abu Bakar menuju Madinah. Akhirnya dipilihlah yaitu Abdullah bin Uraikid, seorang pakar dalam penunjuk jalan dan juga pencari jejak. Dan sudah masyhur bahwasanya beliau adalah ahlinya. Kemudian Abu Bakar melakukan akad dengan tujuan untuk meminta bantuan Abdullah bin Uraikid dengan sejumlah bayaran agar berkenan untuk mengantar Nabi dan Abu Bakar menuju Madinah. Singkat cerita, kemudian
Di hari ketiga setelah Nabi dan Abu Bakar berdiam diri Gua Sur, datanglah Abdullah bin Uraiqid beserta membawa 2 hewan tunggangan yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian hewan tunggangan tersebut diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan juga kepada Rasulullah. Sementara Abu Bakar As-Siddiq turut serta membawa budak kepercayaannya yang bernama Amir bin Fuhairah tersebut untuk dibonceng di belakang tunggangannya. Sementara 1 tunggangan lagi dipersembahkan, diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Perjalanan pun menuju Madinah dilanjutkan. Keempat orang tersebut yaitu Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar As-Siddiq beserta budaknya Amir bin Fuhairah, dan juga ditemani seorang penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraiqid melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Namun perjalanan menuju Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Karena orang-orang Quraisy tidak pernah menyerah untuk memburu serta membunuh Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka yaitu menggunakan sebuah cara yang disebut dengan sayembara. Para pemuka-pemuka Quraisy menyebarkan informasi kepada seluruh kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah sampai Madinah. Barang siapa yang menemukan bahkan membunuh Muhammad dan Abu Bakar, maka setiap orangnya akan diberikan imbalan yaitu 100 ekor unta. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, 1 orang akan diberikan imbalan yaitu 100 ekor unta. Kalaulah seandainya sekarang harga 1 ekor unta saja 30 juta, maka dikalikan 100, ya, itu sudah mencapai 3 miliar. Imbalan untuk 1 orang yang menemukan berita tentang keberadaan Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, kemudian berita tersebut sampailah ke sebuah kabilah Bani Mudlaj, yang mana di situ ada salah seorang pimpinannya yang bernama Suraqah bin Malik. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Gua Sur menuju Madinah, maka salah satu jalan yang dilalui adalah yaitu perkampungan Bani Mudlaj. Beberapa orang melihat Rasulullah SAW yang melewati perkampungan Bani Mudlaj, kemudian disampaikanlah berita tersebut kepada Suraqah. Sehingga kemudian Suraqah langsung bergegas dengan menyiapkan seekor kuda andalannya, kuda terbaiknya untuk memburu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dari belakang. Sehingga sampailah ketika jarak antara Suraqah dengan rombongan Nabi Muhammad waktu itu sudah sangat dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizatnya kepada Muhammad, yaitu dengan terjerembabnya kaki kuda milik Suraqah bin Malik ke dalam pasir tersebut. Sehingga kemudian membuat dirinya terpental dan terjatuh di padang pasir. Namun tak surut menyerah. Kemudian Suraqah bergegas untuk menaiki kudanya dan mengejar kembali. Berkali-kali upaya yang dilakukan Suraqah kemudian gagal, sehingga kemudian di akhir kudanya terjatuh. Ketika kudanya dibangkitkan kembali, beliau mendapati bekas di tapak kuda tersebut terdapat pancaran-pancaran cahaya. Ini menandakan bahwasanya orang yang sedang diburunya itu adalah bukan manusia sembarangan. Namun dia adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain kejadian yang menimpa Suraqah beserta kudanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian Suraqah mengurungkan niatnya untuk memburu dan menangkap Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya, agar untuk mendapatkan imbalan 100 ekor unta. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setelah itu kemudian Suraqah ya, kembali ke perkampungannya Bani Mudlaj dengan tangan kosong. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah tersebut? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang pertolongan itu tidak akan langsung datang dengan mudah. Tapi pertolongan itu akan datang ketika hamba-hambanya sudah merasakan kesulitan. Maka turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam sebuah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apa yang dialami oleh Nabi Abu Bakar beserta rombongannya dalam menghantarkan Rasulullah hijrah ke Madinah mengalami berbagai macam kesulitan. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan kemudahan bagi Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq beserta rombongannya hingga sampai ke Madinah. Namun sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah singgah terlebih dahulu di sebuah tempat atau daerah yang bernama Quba. Di sanalah kemudian Rasulullah SAW beristirahat, melaksanakan sholat. Bahkan kemudian tempat tersebut setelah Rasulullah SAW sampai ke Madinah, tepatnya di kota Nabawi atau di Masjid Nabawi, maka kemudian Rasulullah mendirikan masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Quba. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang terjadi ya dengan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq beserta rombongannya ketika sampai di kota Madinah? Apa yang dilakukan oleh ya warga pribumi Madinah dalam menyambut Rasulullah SAW? Insya Allah akan kita lanjutkan dalam kultum buka puasa yang berikutnya. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tetap istiqamah dalam mengikuti program kultum buka puasa yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid At-Taubah. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.